pada bahasan iman kepada kitab-kitab Allah SWT, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul yang Allah utus, ada beberapa sub-bahasan yang berkaitan dengan tema ini. Yang pertama, berkaitan dengan kebutuhan manusia kepada kitab dan hikmah diturunkannya kitab. Maksudnya, manusia itu apa perlu kitab, ya kitab suci yang Allah turunkan, baik pada umat kita ini atau umat-umat sebelum kita. Lalu apa hikmahnya? Karena mungkin ada yang merasa bahwa kitab ini tidak perlu diturunkan karena sudah cukup. Kalau mengenai kebaikan dengan akal bisa mengetahui. Nah, kita bisa lihat di poin-poin bawah ini untuk menunjukkan bahwa kita memang sangat memerlukan kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul. Yang pertama adalah sebagai rujukan untuk mengetahui agama ini. Dari mana kita mengetahui agama ini? Dari mana kita mengetahui iman, Islam, sholat, dan sekian banyak hal? Ya dari kitab. Seperti halnya umat terdahulu juga. Untuk mendapatkan rujukan, dapatnya dari kitab. Yang kedua, kitab ini, dengan diturunkannya kitab ini sebagai hukum yang adil untuk umat. Kita tahu ada perintah untuk adil, dan dengan akal pun, dengan fitrah yang Allah titipkan kepada kita yang masih terjaga, pasti kita akan merasakan bahwa adil itu sebuah keniscayaan. Tetapi dari mana kita bisa mengetahui ini adil? Misalnya pada pembahasan yang berhubungan dengan pembagian waris. Bagaimana caranya kita menetapkan ini adil? Dibagi rata jelas pasti tidak adil. Menyamakan yang berbeda itu adalah ketidakadilan. Kakak yang usianya di usia kuliah dengan adik yang usianya masih di TK. Kalau disamakan, ini adalah ketidakadilan. Disamakan apanya? Ya misalnya setiap bulan diberikan uang jajan yang sama, uang saku yang sama. Sementara kebutuhannya berbeda, pengeluarannya berbeda. Maka tidak adil kalau diberikan dengan jumlah yang sama. Yang lebih tepat adalah proporsional. Nah, pada saat kita membahas warisan, gimana caranya membagi yang adil? Nah, syariat datang untuk mengatur itu. Ini contoh bagaimana penerapan adil. Maka ada yang dapat 1/2, 1/4, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat, dan seterusnya. Bagian-bagian yang sudah ditetapkan dalam ayat Al-Quran, kita bisa lihat misalnya dalam surat An-Nisa, itu yang jelas pembagian. Kemudian yang ketiga, penjaga ad-din setelah kematian Rasul. Jadi kalau kita ingin lihat bagaimana agama ini tetap terjaga dengan kehadiran kitab suci. Ya, yang kehadiran kitab suci. Ya, kitab suci yang Allah turunkan untuk menjaga. Karena apa? Rasul SAW telah wafat. Sementara agama ini nggak bisa berhenti. Masih terus. Maka kehadiran kitab suci untuk itu. Lalu yang keempat, apa hikmah diturunkannya kitab suci? Untuk supaya menjadi hujjah, untuk menjadi alasan pada hari kiamat orang tidak bisa mengatakan bahwa kami nggak ngerti, kami nggak tahu. Sebab apa? Sebab Allah sudah menurunkan Al-Quran sehingga orang tidak bisa beralasan kami nggak ngerti, kami nggak tahu. Orang nggak bisa beralasan itu karena apa? Karena sudah ada kitab suci yang diturunkan. Nah,
Ini hujjah Allah atas hambanya. Sehingga pada hari kiamat, ketika Allah sudah turunkan kitab suci, kemudian mereka masih tidak beriman, kemudian Allah memberikan azab, lantas Allah punya alasan, punya hujjah untuk mengazab mereka, sebab apa? Sudah diberitahu. Seperti kalau kita sekarang sudah bikin aturan. Ya, aturan sudah ditetapkan aturan yang ada. Kemudian aturan sudah ditetapkan, kemudian diinformasikan, disosialisasikan, supaya orang tidak ada yang beralasan, kami nggak ngerti, kami nggak tahu. Semua diberitahu. Nah, ternyata ada yang melanggar. Maka kalau dilakukan penegakan hukum atas pelanggaran tersebut, tidak bisa orang mengatakan, wah kami nggak tahu. Karena sudah jelas, sudah tersampaikan. Kalau tidak diinformasikan, nah itu salah. Nah itu kebutuhan manusia kepada kitab suci dan hikmah diturunkannya. Selanjutnya, ada bagian yang kedua, cara beriman kepada kitab-kitab tersebut. Ada dua. Yang pertama, cara beriman yang sifatnya global, maksudnya pada semua kitab yang Allah turunkan. Dan yang kedua, tafsili, untuk rincinya, detailnya. Kalau kita berarti kepada Al-Quran, karena itu kitab suci kita. Dan kepada kitab suci yang Allah sebutkan. Nah, kita lihat bagian pertama. Cara beriman kepada kitab suci itu yang pertama, ijmali, secara global. Maksudnya, kita beriman, kita meyakini bahwasanya Allah SWT menurunkan kitabnya kepada para rasul. Kita mengimani itu. Baik yang Allah sebutkan namanya, maupun yang tidak Allah sebutkan namanya. Kita mengimani semuanya. Karena jelas dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa tidak semua kitab suci yang Allah turunkan, Allah sebutkan. Tidak semuanya Allah sebutkan. Umat-umat terdahulu dapat kitab, tapi tidak semuanya sebutkan nama kitabnya. Hanya sebagian saja. Dan jumlahnya tidak banyak. Nah, itu beriman secara global pada kitab-kitab suci yang ada. Sedangkan mengimani secara tafsili atau secara rinci, yang pertama beriman kepada kitab-kitab yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab yang disebutkan namanya oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kita mengimaninya karena memang disebutkan di Quran. Misalnya kitab Zabur. Ini ayat Qur'annya. Misalnya salah satu di antaranya di surat Al-Isra ayat 55. Jelas menyebutkan kata Zabur. Maka kita mengimaninya. Taurat. Di antaranya misalnya di surat Ali Imran. Kemudian kitab Injil. Kemudian di surat yang lain, di juz 30 ada penyebutan tentang suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Nah, ini ada suhuf Ibrahim. Maka kita mengimani. Karena memang disebutkan. Dan Al-Quranul Karim. Kemudian, ada bagian B-nya, beriman kepada yang tidak diketahui nama-namanya, serta jumlahnya. Kita nggak tahu. Nama-nama kitab suci yang telah Allah turunkan, berikut jumlahnya ada berapa? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam, kita nggak tahu berapa jumlahnya, karena memang Al-Quran tidak menyebutkan jumlahnya. Dan semua kitab tersebut diturunkan untuk mengaplikasikan atau mewujudkan tauhid yang sebenar-benarnya.
Jadi kitab suci yang Allah turunkan itu salah satu bentuk dari bagaimana Allah ingin menjaga agar tauhid yang dimiliki oleh manusia itu adalah tauhid yang terjaga, yang tidak mengalami banyak penodaan. Nah, selanjutnya, apa keistimewaan Al-Quran? Sekarang kita sudah mulai masuk ke iman yang rinci tadi, yang berhubungan dengan Al-Quran. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang pertama, keistimewaan Al-Quran. Di antara keistimewaannya, lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Sampai hari ini, silahkan cari orang yang dianggap ahli bahasa, ahli ini, ahli itu, kumpulkan, kemudian buat yang seperti Al-Quran. Tidak ada yang berhasil. Dan tidak akan bisa. Karena Allah sudah menyatakan tidak akan bisa. Walan taf'aluh. Kalian tidak akan sanggup. Padahal orang-orang yang dianggap sebagai ahli bahasa saat itu, dari orang musyrikin, mereka kemampuan membuat syair, membuat, kalau bahasa kita sekarang, puisi, gurindam, dan sejenisnya, jagonya luar biasa. Dan jago seperti itu mudah carinya, nggak cuma 1-2 orang. Dari kalangan orang-orang yang bangsa Arab yang ada saat itu. Tapi diminta untuk membuat yang seperti Quran, nggak bisa. Mereka ngaku ini memang bukan kalau itu syair, bukan syair biasa. Hanya berarti nggak sanggup. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah kitab samawi yang terakhir. Kitab suci yang terakhir turun. Yang ketiga, Allah menjamin untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Lalu yang keempat, Al-Quran itu membenarkan kitab yang turun sebelumnya. Kitab-kitab suci yang turun sebelumnya. Kalau itu kebenaran, maka didukung, ditetapkan. Kalau keliru, diluruskan. Nah, kemudian yang kelima, Al-Quran menghapus semua kitab sebelumnya. Yang salah, yang keliru, dihapus. Tetapi yang masih yang berisi kebaikan, kebenaran dipertahankan. Nah, kemudian bahasan berikutnya, Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini harus diimani secara tafsil atau rinci. Bentuknya bagaimana? Yang pertama, diikrarkan dalam hati bahwa ini betul-betul kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalamullah. Kemudian ikrar dengan lisan, kadang-kadang harus diwujudkan dengan kita tunjukkan atau kita sampaikan bahwa kita meyakini itu. Kemudian yang ketiga, diikuti isinya, taati, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Yang keempat, berhukum dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai panduan untuk kehidupan. Yang kelima, Al-Quran adalah firman Allah SWT, kalamullah, bukan perkataan manusia, bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW, artinya bukan Nabi SAW yang menyusun, lalu menyampaikan surat yang kita kenal kemudian dengan entah itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan yang lainnya. Tapi itu betul-betul kalamullah. Yang keenam, diturunkan, dan kita temukan banyak sekali ayat Al-Quran yang dengan tegas menyebutkan itu. Dengan kata kunci turun, ya nazala,
unzila syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an nazala bihir ruhul amin. Nazala itu artinya turun. Unzila diturunkan. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Dan bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian Al-Quran juga dari Allah SWT. Dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman. Akan kembali kepada Allah SWT. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Quran itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana sikap manusia terhadap iman kepada Quran? Ada yang mendustakan, yang pertama. Yang kedua, ada yang mengimani seluruhnya. Itu orang beriman. Dan ada yang mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Seperti orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian buah dari iman kepada kitab yang Allah turunkan itu antara lain yang pertama untuk mengetahui perhatian Allah terhadap hambanya, di mana Allah menurunkan kitabnya kepada setiap kaum untuk menjadi petunjuk, untuk memberikan bimbingan kepada setiap kaum. Yang kedua, untuk mengetahui hikmah Allah pada syariatnya. Mana Allah menurunkan syariatnya pada setiap kaum yang sesuai dengan keadaan mereka. Yang sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita dengan memberikan panduan. Bayangkan kalau seandainya kita nggak punya panduan, kita ini bisa terombang-ambing, kita ini bisa bingung. Kita bisa bingung. Maka kita bersyukur ketika diberikan panduan. Kalau kita pikirkan sendiri nggak kuat, kita nggak mampu. Sebabnya kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan diturunkannya kitab-kitab suci kepada setiap umat. Kalau kita dengan diturunkannya Al-Quran, kita mensyukuri nikmat. Al-Quran jadi pedoman yang sampai hari ini siapapun yang ingin menjadi orang secara pribadi, keluarga, atau masyarakat, umat, bangsa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang mendapatkan ketenangan, maka solusinya di Quran. Solusinya di Quran. Nah, untuk bahas tentang Quran ini nanti masih ada bahasan yang lain yang berkaitan dengan apa kewajiban kita terhadap Quran. Mulai dari kewajiban membaca dengan benar, maka kita perlu belajar tahsin, belajar Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar, membedakan huruf ha dengan ha, alhamdu, bukan alhamdu. Itu belajar tahsin. Kemudian tilawah, membaca. Kita luangkan setiap hari membaca Al-Quran. Lalu tahfidz, menghafal. Kita punya kewajiban menghafal Quran sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita akan mengatakan, saya nggak kuat kalau menghafal 30 juz. Meskipun kadang-kadang itu karena cuma belum pernah dicoba. Sebab kita dapati juga beberapa mahasiswa kampus UGM yang bisa menyelesaikan hafalannya selama kuliah. Ada yang menyelesaikan dalam setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Nggak ada masalah. Beberapa tahun pun nggak ada masalah.
tapi semangat dan tekad untuk menghafal. Kemudian ada kewajiban berikutnya, memahami, berhukum, seperti yang disebutkan. Ada yang mengamalkan, termasuk juga mendakwahkannya. Nah, itu beberapa hal yang berhubungan dengan Al-Quran, dan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua.